Kita langsung menuju ke Bang Slamet. Bang Slamet, saya mengutip pernyataan Bang Slamet tadi bahwa Partai Gerindra sebagai partai dengan perolehan suara nomor 3 di legislatif atau di Senayan ini mengepung parlemen ya, menduduki kursi Ketua MPR RI, kemudian Ketua DPD juga tadi Bang Slamet menyampaikan ini nafasnya nafas Gerindra. Nah, resiko politiknya seperti apa sih kalau misalnya kursi MPR, DPD ini tidak nafasnya Gerindra dan Ketua DPR juga tidak diisi oleh PDI Perjuangan? Resiko politiknya apa yang terjadi? Begini ya, background Prabowo sebagai militer, itu stabilitas itu pasti menjadi salah satu perhitungan. Jadi stabilitas politik harus dijaga. Kemudian sistem pemerintahan kita kan bukan parlementer, tapi presidensial. Maka kemudian presiden itu punya kewibawaan yang sangat luar biasa, bahkan penguasa tunggal eksekutif itu adanya di presiden. Sehingga presiden di sini menjadi matahari di dalam sistem kenegaraan kita, maka semuanya juga akan mengacu atau menuju ke matahari. Maka kira-kira begini, titah Prabowo sebagai presiden terpilih tentu saja bagi partai lain akan sulit, akan juga sungkan untuk dibantah. Ini menarik adalah ketua umumnya menjadi presiden, sekjennya menjadi ketua MPR, ketua hariannya menjadi wakil ketua DPR. Jadi penguasa partai politiknya, pembagian kekuasaannya luar biasa. Nah, menurut saya juga tentu ada hal yang harus dijaga, terutama di MPR, karena persoalan misalnya impeachment itu kan adanya juga di MPR, di mana misalnya atas usul DPR untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden atau presiden terbukti melakukan pelanggaran yang bisa diimpeach, itu kan juga kuncinya ada di ketua MPR, ada di MPR. Kemudian juga misalnya melantik wakil presiden dan presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. Nah, juga di sini yang menarik adalah MPR itu memiliki wewenang memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya, dan memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya hingga masa jabatannya selesai. Jadi sangat-sangat strategis sekali. Kita bisa lihat kemarin komposisinya, misalnya ketua MPR-nya dari Golkar, kemudian ketua DPR-nya dari PDIP, dan presidennya dari PDIP yang kemudian juga di ujung masa pemerintahnya pecah. Ini juga akan bisa mempengaruhi. Makanya menurut saya firm bahwa Prabowo menjadi matahari yang kuat sekali, dan Golkar menurut saya sebagai partai kedua terbesar di parlemen, dan dia juga menjadi yang terbesar di koalisi Indonesia Maju, menurut saya sudah mendapatkan kompensasi politik. Ini pertarungan politik, bukan sekadar musyawarah dan lain-lain, tapi ada lobby-lobby politik yang tidak gratis menurut saya. Ini juga menurut saya di belakang layar Golkar sudah mendapatkan beberapa posisi strategis untuk kompensasi dari tidak menjadi ketua MPR begitu. Iya. Artinya kan Partai Gerindra menurut Bang Slamet ini menguasai parlemen, tapi kita tahu bahwa politik ini kan bicara soal power sharing. Artinya ketika sudah menguasai parlemen, apakah komposisi kursi kabinet nanti Gerindra akan mendapatkan jatah yang lebih banyak dibandingkan dengan partai lain atau gimana? Atau justru lebih sedikit? Nah, ini kalau persoalan komisi yang akan dibentuk di DPR nanti itu akan sangat tergantung komposisi di kabinet, berapa jumlah kementerian, dan itu baru ada pembagian. Jadi DPR tidak bisa membentuk berapa komisi lebih dahulu, begitu juga DPD belum bisa membentuk komite sebelum
pemerintahan presiden terpilih itu membentuk kabinet dengan komposisinya seperti apa. Berapa komposisi departemen atau kementerian serta lembaga setingkat kementerian. Barulah di situ ada pembagian. Nah, pembagian ini juga menurut saya tentu saja ada power sharingnya disesuaikan dengan jumlah kursi yang ada di DPR. Nah, di situ juga menurut saya komposisinya sama juga di kabinet. Menurut saya Gerindra tentu ingin memegang posisi kunci triumvirat. Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan itu akan diupayakan sebagai orang-orang Gerindra, baru yang lain dibagi. Tapi jumlahnya lebih sedikit. Termasuk ada kemungkinan PDIP juga diajak untuk bergabung dalam kabinet begitu. Baik, kita ke Bang Emrus. Bang Emrus, ini kan kita lihat ya, Ketua MPR dari Gerindra, kemudian Ketua DPR dari PDIP. Ini ada seolah-olah yang diperlihatkan adalah politik akomodasi yang diberikan. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kemana Partai Golkar yang menjadi partai kedua pemenang pemilu? Karena tidak menempati posisi Ketua MPR dan Ketua DPR. Silakan Bang Emrus. Baik, Golkar ini kalau kita melihat, dia selalu ada di pemerintahan. Jadi tidak aneh bagi kita nanti sejumlah menteri akan ada dari Golkar ya. Karena tradisi politik daripada Golkar ini adalah di eksekutif, bukan di legislatif. Sehingga bisa saja minimal mereka itu nanti akan mendapat 2 Menko. Seperti pemerintahan yang lalu yaitu Menko Equine dan Menko Maritim misalnya seperti itu, tapi tidak harus di Menko di situ. Tetapi jabatan-jabatan menteri akan diberikan kepercayaan tersebut karena bagaimanapun politik itu, sebagaimana katakan Pak Slamet tadi, sharing power, artinya distribution of power itu sangat dilakukan di dalam suatu situasi politik atau keadaan politik kita, dan itu berlaku untuk semua negara yang menganut ajas demokrasi. Jadi untuk menjaga stabilitas atau kepentingan-kepentingan politik para partai politik, tentu mereka akan mendistribusikan kekuasaan itu kepada partai-partai yang menjadi dinilai sebagai bagian daripada kekuatan-kekuatan politik di dalam konteks pemerintahan yang akan datang. Demikian sementara. Baik, jadi Anda katakan bahwa Golkar ini akan lebih banyak mengisi posisi sebagai menteri di kabinet Prabowo Gibran. Lalu bagaimana dengan PDIP? Apakah PDIP ini akan juga masuk ke dalam kabinet setelah posisi Ketua DPR ini diberikan kepada PDIP? Baik, ini pertanyaan sangat menarik, begitu ya, kalau kita analisis. Jadi peluang dengan kondisi yang sekarang di legislatif ya, peluang PD Perjuangan berada di pemerintahan pendukung Prabowo atau juga berada di luar pemerintahan atau oposisi. Coba kita bedah sebagai katakanlah berada di pemerintahan. Relasi politik Gerindra dengan PD Perjuangan tidak pernah suatu relasi yang tidak katakanlah sangat panas gitu ya. Bahkan relasi personal antara Megawati dan Prabowo saya kira berjalan dengan baik. Berbeda dengan relasi politik antara Megawati, PD Perjuangan dengan Joko Widodo. Dan misalnya relasi politik antara PD Megawati di satu sisi dan Demokrat dan SBY di sisi lain. Kalau saya kategorikan relasi hubungan Megawati dari 3 hal ini, kalau kita analogikan, kalau dengan Pak Joko Widodo sudah hampir patah arang, dengan SBY retak arang, dengan Prabowo utuh arangnya. Jadi oleh karena itu berada mereka di kekuasaan itu sangat baik bagi Prabowo sehingga tidak terjadi nanti 2 matahari kembar. Bukankah ada wacana yang dilakukan oleh tokoh politik kita di Republik ini bahwa bukan Prabowo pemimpin koalisi, ini matahari kembar ini tidak boleh. Dengan masuknya PD Perjuangan, maka akan mundur teratur tokoh sosok tertentu yang merasa berjasa itu, karena ada PD Perjuangan di situ. Namun demikian, akankah mungkin di luar kekuasaan sangat juga terbuka peluang, tetapi PD Perjuangan di luar kekuasaan mengambil peran oposisi, tetapi koreksi kepada menteri-menterinya. Jadi koreksi kepada menteri-menteri yang dipimpin oleh Prabowo, dengan demikian menjadi masukan berharga bagi Prabowo untuk mengevaluasi, mempertahankan atau mereshuffle itu menteri. Dengan demikian, di dalam maupun di luar kekuasaan,
PDI sangat menguntungkan bagi Prabowo. Demikian sementara. Baik,